Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun saudara berada. Hari ini kita berada di hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2021. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan setia hadir dalam hidup kami, di dalam segala perkara, di dalam segala situasi. Tuhan terus berjuang bersama dengan kami dari hari ke hari. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon pertolongan Roh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai 12. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Bapak Ibu, ini kisah yang sangat menarik. Kisah ini sebetulnya berbicara tentang kutuk dan berkat, dan itu berkaitan dengan ketaatan kepada Tuhan. Tetapi renungan kita hari ini hanya terbatas pada ketaatan dan berkat. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam kitab Ulangan ini mengingatkan kembali kepada umat Tuhan, umat Israel, mengenai perbuatan Tuhan di masa lalu, dan juga mengingatkan kepada mereka apa yang harus mereka kerjakan di masa kini ketika mereka hidup bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan sebetulnya mulai dari ayat 1 kita bacanya, Bapak Ibu, itu mengingatkan kepada umat Israel mengenai perbuatan Tuhan di masa lalu kepada mereka. Seperti Tuhan telah membebaskan mereka dari Mesir, Tuhan juga telah membebaskan mereka dari kematian anak-anak sulung, Tuhan membebaskan mereka dari laut Teberau, Tuhan juga membebaskan mereka dari kelaparan dan kehausan, Tuhan menolong mereka ketika menyeberang sungai Yordan, Tuhan juga menolong mereka melawan Yeriko dan seterusnya sampai mereka nanti akan duduk di tanah Kanaan. Nah, perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan mereka. Dan Tuhan memeliharakan hidup mereka. Nah, setelah Tuhan melakukan perbuatan baik itu, yaitu menyelamatkan umat, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana seharusnya umat itu hidup? Maka firman Tuhan ayat 8 sampai ayat 12 yang kita baca ini memberitahukan tentang hal itu. Apa yang harus dilakukan oleh umat yang sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan? Yang dilakukan adalah dikatakan bahwa mereka harus berpegang pada seluruh perintah. Seluruh perintah. Yang dimaksudkan di sini kalau itu kita baca dari ayat 1 itu, maksud seluruh perintah itu adalah ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, yang disampaikan oleh utusan-utusan Tuhan. Itulah yang harus dilakukan oleh umat di dalam rangka mereka menjaga relasi dengan Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa demikian? Mereka harus taat kepada Tuhan dengan menjalankan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan perintah Tuhan. Bahkan ditambahkan juga di sini bahwa mereka harus mengasihi Allah dan melakukan kewajiban kepada Allah dengan setia. Ya, satu kata pendeknya itu taat pada Tuhan itu.
Karena apa? Dengan mereka bersikap taat kepada Tuhan, berarti umat itu menjaga relasi dengan Tuhan, umat akan tetap terpelihara oleh Tuhan. Berada di dalam lingkup keselamatan Tuhan. Maka kalau umat seperti itu, mereka akan tetap dipeliharakan oleh Tuhan dengan baik. Mereka akan menduduki tanah yang berlimpah susu dan madu. Bahkan dikaitkan lagi tanah yang berlimpah susu dan madu ini dikatakan berbukit-bukit, berlembah, dan curah hujan yang Tuhan berikan cukup untuk menghidupi tanaman-tanaman yang mereka tanam itu. Artinya apa? Orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan menyediakan suatu kehidupan yang mapan. Mapan yang saya maksudkan ini tuh mantep begitu loh. Jadi tidak kapiran ya, kalau orang Jawa katakan, kemana-mana gak ada jaminannya. Kalau orang taat kepada Tuhan, tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jaminan kehidupan yang mantap kepadanya. Lalu dikatakan kalau taat kepada Tuhan, maka tanah yang Tuhan berikan kepada mereka itu adalah tanah yang subur. Nah, tanah yang subur ini itu gambaran dari sumber penghasilan mereka. Tuhan memberikan sumber penghasilan. Ketika umat itu yang sudah diselamatkan itu mau tetap menjaga hubungan dengan Tuhan, ya seperti apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, aturan-aturan dalam Alkitab, Tuhan akan tetap memeliharakan umat yang melakukan hal ini. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, poin yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan, mata Tuhan itu mengawasi dari awal tahun sampai akhir tahun. Wah, menyenangkan sekali bahwa kita dalam kehidupan kita ini dari hari pertama di tahun itu sampai hari terakhir di tahun itu mata Tuhan senantiasa melihat. Artinya apa? Kita ini hidup tidak sendiri. Kita hidup ini bukannya tanpa Allah seperti yatim piatu gitu ya Bapak Ibu. Kita hidup ini ada Tuhan Allah. Tapi memang bagian kita adalah Bapak Ibu harus taat kepada Tuhan. Taat dan berkat ini dua hal, satu paket yang harus kita kerjakan. Mari Bapak Ibu, tetap semangat kita semua untuk berjuang keras taat pada Tuhan dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, anugerahkanlah roh ketaatan kepada kami di dalam segala situasi, bahkan situasi yang buruk dan sulit sekalipun, yang rasanya tidak mungkin bagi kami untuk tetap bertahan taat kepada Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan. Namun Tuhan, karena Engkau beserta kami mampu untuk berlaku taat kepada Tuhan. Dan kiranya dengan demikian kami dapat menikmati berkat-berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah dengan kami diberkati, kami pun Tuhan dapat berbuat banyak bagi Tuhan dan juga bagi sesama kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.